Abdul Qadir Jailani wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan abdi nasta'in siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita tembus ke alam lahut Allah Subhanahu wa ta'ala melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Terang benderang bagi kita kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, sehingga beliau selalu membimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, dikit lagi lah, nah 10 menit. Tadi kita bicara tentang ridho bil qada. Ternyata itu tidak mudah. Ridho bil qada itu susah, bukan main. Ada paman bakso lah, menjual gerobak nih, menjual gerobak lah. Ada paloi melihat paman gerobak, manja, napa jar paman gerobak. Mogok kah anu nih gerobak pian nih mang jar paloi. Kado jar paman tidak mogok kada. Bahkan apa didorong? Didorong, kalau didorong tuh berarti mogok menejar. Kasar benar lah kata-kata paloi. Sakit hati enggak paman bakso? Sakit hati. Nah, ya kalau sakit hati itu ada kisah kan, sakit hati itu kan dibalas orang. Untung paman bakso itu tidak membalas. Ada kisah lah, makan pentol orang di, jualan pentol beb. Ada kan mau jual pentol sinilah, nih kisah jual pentol. Ada pegawai bipai. Pegawai itu dari kelurahan makan pentol juga. Bertanya bipai lawan paman pentol tuh sudah berapa tahun jualan pentol nih jar? Sudah 5 tahun jar tukang pentol nih kan. Jadi jar pegawai kelurahan tuh harusnya sudah 5 tahun ini. Kayak apa nih, milik siapa gerobak nih semua nih? Masih milik bosku jar. Harusnya sudah 5 tahun nih, jangan lagi seharusnya milik sendiri sudah jar. Kalau perlu 2-3 buah visi gerobak jar. Oh iyalah, sudah berapa tahun? 5 tahun sudah. Dimarahinya tuh anak pentol nih. Cuma pentol nih bipai paloi mentol juga bipai. Paloi ini membalas saya. Nah, ada marahnya lah. Malah bila marah tuh membalas tuh ciri khas kita tidak ridho terhadap ada apa jar paloi. Pian pang bekerja di kelurahan ini sudah berapa tahun? 15 tahun sudah jar orang pegawai kelurahan nih. Kelurahannya ampun pian lah sudah jar. Kelurahan ampun pian lah sudah jar. Ya kah? Nah, berarti masih ada kopiah marah di dalam hati. Lah, hilangkanlah lawan bini lawan siapa? Lawan suami. Kalau perlu waktu tidak ada orang dipanggil pulang nang kayak dulu kan abang ya lah. Nang suami memanggil istrinya apa? Beb. Apa beb? Ading, apa? Ading. Nah, jangan ada dendam lah. Nah, maka orang yang bisa naik ke tangga ridho itu sebenarnya ada jenjang yang tanpa disadari orang. Namanya sebelum ridho fil qada itu namanya tawakal. Kenapa orang tidak bisa ridho? Kenapa orang tidak bisa fana? Karena hidupnya sendiri tidak bertawakal. Lalu apa tawakal itu? Kita sebut dulu dalam Al-Quran. Nah, ternyata tawakal itu ada 3 tingkatan. Tawakal itu ada 3 tingkatan. Nah, ini tambahan. Mungkin selama ini pernah mendengar tawakal aja lah.
Nah, sebenarnya tawakal itu ada 3 tingkatan. Dalam Al-Quran, wa ma yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupi. Nah, ayo mencukupi kayak apa? Bahasa Tuhan mencukupi. Arti mencukupi apa aja? Itu kan. Dalam Al-Quran lagi surah Al-Maidah ayat 23, kalau tadi itu surah Talaq ayat 3. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi orang beriman itu menurut bahasa di sini, menurut bahasa Al-Quran adalah pasti orang itu bisa bertawakal. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertawakal tidak bisa, nah itu lain namanya. Sebenarnya seolah imannya masih diragukan. Kita timbulkan loh. Matawakul, apa itu tawakal? Lalu Syekh menjawab, hakikat tawakal itu ialah tafwidul umuri ilallahi azza wa jalla. Tafwidul umur, menyerahkan segala urusan kepada Allah azza wa jalla. Menyerahkan segala urusan azza wa jalla. Nah, artinya menyerahkan habis-habis. Watanqa anil zulumatil ikhtiyari wa tadbir, membersihkan pikiran. Jadi orang bertawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah dan membersihkan pikiran dari kegelapan-kegelapan makna ikhtiar dan rencana-rencana. Maksudnya membersih itu kayak apa? Tidak ada terpikir bahwa ikhtiar kita yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada terpikirkan bahwa usaha-usaha kita akan membantu kita. Yang ada itu hanya Allah semuanya yang bisa. Nah, itu susah sekali itu. Karena susah, maka akhirnya tawakal itu sebenarnya dalam agama kita dibagi tiga. Yalah, ada kelas orang awam, ada kelas orang khawas, ada kelas orang khawasul khawas. Nabi mengajarkan untuk kelas awam dulu. Ujar Nabi, kelas awam itu ialah bila orang ija kharaja minal baiti fal yakul bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu untuk orang awam dulu, ya kah? Bila engkau keluar daripada rumahmu, hendaklah engkau mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, maksudnya dengan maknanya paham, dengan menyebut nama Allah atau dengan atas nama Allah, ya kan? Bismillah tawakaltu, aku berwakilkan segala urusanku ini kepada Allah, ku serahkan urusan ini kepada Allah, sedangkan aku la haula wala quwata illa billah, tapi tubuh melaksanakan perbuatan. Nah, itu tingkat wakilah. At-tawakkul bidayah. Tawakal yang pertama bidayah. Yang pertama disebut dia tawakal. Jadi tawakal yang pertama pada umumnya tawakal seperti dalam hadis Nabi tadi. Wasani yang kedua taslim, namanya taslim. Yang kedua namanya taslim. Jadi di dalam tawakal itu tingkat orang khawas namanya taslim, tingkat orang awam namanya tawakal. Kadang disebut tawakal aja secara umum, mengambil bagian yang johir dulu. Di dalam tawakal itu ada taslim. Bagaimana contoh taslim itu? Itu terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat tidak ada, dia mencari Tuhan. Mana Tuhan nih? Akhirnya didapatnya lah bintang, mungkin Tuhan, bukan juga matahari Tuhan, tidak juga, bisa hilang, ya kah? Sedangkan Tuhan tuh seharusnya ada terus. Lalu berkatalah Nabiullah Ibrahim, ini aslamtu birabbil alamin. Nah, ini aslamtu birabbil alamin. Dicatatankah? Hadusakah? Nah, catat aja lah. Nah, ini supaya tahu tulisannya. Ini atau langsung aja Allahumma, atau ini
ini aslam tuh birobbil alamin. Kalau orang Jawa ngalamin ya. Alamin. Sama aja lah, bahasa Jawa kan sedikit-sedikit enggak apa-apalah. Birobbil ngalamin, jarang enggak apa-apa. Ya. Logat ya, Pak. Orang Tanjung, orang Kalua ya lah. Hintalu dipanjangkannya. Hintalu ya Pak, salah lah. Hintalu ya Pak. Nah. Ada juga ayam, hayam jadinya nyala. Nah, orang Alabiu tuh. Baik. Maka mereka tidak bisa disinggung-singgung, saat disalahkan tidak bisa. Banyak orang Alabiu jar tidak bisa tidak bisa menyambat apa bahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu jar faloi bohong semuaan juga loh. Bohong juga loh. Bohong seharusnya bohong juga loh. Aku berserah diri juga artinya nih. Aslam itu dari kata-kata Islam, islaman, salam, artinya berserah diri, tunduk. Aku tunduk berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Subhanallah. Yang ketiga namanya tafwid. Kalau itu tadi itu apa tadi itu? Taslim, itu taslim, ini tafwid. Nah, tafwid. Nah, kayak ini tulisannya tafwid. Tafwidun. Nah, tafwid yang ketiga makom kawas. Kalau taslim tadi taslim ini makom kawas. Karena Nabi Ibrahim di waktu ini kan proses kenabian beliau nih, Nabi dan Rasul beliau nih melewati jenjang sidin, sempat melewati kalimat aslam tuh birabbil alam. Bagi Nabi Ibrahim, meskipun beliau baru dikenalkan Allah, sidin sudah di makom kawas. Berikutnya nanti beliau menjadi makom kawas. Nah, yang ketiga adalah tafwid. Inilah yang ujar Nabi SAW. Nabi Khidir itu tidak lepas di mulutnya, di hatinya mengucap upawwidu amri ilallah. Nah, tafwid namanya. Kalimat upawwidu. Ada kalian doa Nabi Khidir semalam? Sudah ada pian. Dicatat lagi lah. Upawwidu. Nah, salah. Upau nawa nya lincar nih. Pawidu amri ilallah. Yang kita perhatikan hati kita lah. Ini kan kalimat aja nih, tapi bagus Jopang tahu. Upawidu amri ilallah. Aku serahkan amri urusanku ilallah, semata hanya kepada Allah. Nah, yang penting hati. Pada dimensi tawakal, saya gambarkan tawakal dulu. Pertama tawakallah, mana itu? Nah, disinilah. Yang pertama lah, ada kelihatan sini. Satu lah, yang pertama tawakallah. Tawakal. Nah, nggak bisa hilang tulisannya. Nah, upawidu amri Allah sudah. Pada dimensi yang pertama tawakal atau tawakul ya. Tawakal itu dimensi kita manusia ini. Nah, ini manusia, gambar manusia masih kelihatan 100% eksistensi kita, keberadaan kita, iyalah. Cuma kita ini kalau orang tidak bertawakal 100% manusia. Cuma sudah sadar usaha kita ini tidak akan berhasil, apa yang kita lakukan tidak akan berhasil tanpa dibantu oleh Allah. Iyalah. Jadi kira-kira di sini ada kesan Allah tuh berapa persen? 50% lah. Iyalah. Sudah ada 50% menyempurnakan Allah. Iyalah.
Ya Pak. Nah, menyempurnakannya Allah. Itu namanya tawakal. Tingkat orang awam tuh. Jadi berurusan main bola, menang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Main bola nah. Nyala. Tapi kalau Allah tidak membantu, tidak menang bang lagi. Nah itu tingkat orang awam namanya tawakal namanya. Ada peran Allah mengizinkan membantu. Keadaan batin, keadaan yang kita bicara adalah keadaan batin. Keadaan yang kedua taslim. Taslim ini sudah ada berpikir 100% Allah itu harus membantu. 100% Allah membantu sudah. Tidak akan pernah menang, tidak pernah apapun ikhtiar yang diusahakan ini berdagang, berjualan tidak akan berhasil bila Allah tidak membantuku dalam seluruh apa yang kulakukan. Nah, seperti itu keyakinan. Kayak apa tak? Makanya ketika Nabi Ibrahim sadar melihat tidak ada lagi Tuhan nih, siapa lagi Tuhan sudah? Nggak mungkin matahari, bulan, bintang, nggak mungkin. Kalau begitu aku berserah diri aja sudah kepada pemilik alam semesta ini nah. Aslamtu birabbil alamin. Aku berserah diri kepada pemilik Tuhan, pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan Rabbul Alamin. Nah 100% Allah sudah nih. Tapi masih ada kesan dirinya ada. Nah yang ketiga kawas. Ini tidak perlu dipelajarin, tidak apa-apa lah. Disimpan kah? Kayak ilmu kontau tuh, nah disimpan. Yang ketiga adalah tafwid. Nah tafwid adalah manusianya kabur dah, nggak ada lagi dah. Nah, hilang sudah nek. Yang ada hanya Allah. Nggak ada huruf, nggak ada suara lagi, nggak ada kata-kata. Mengerti sudahnya, paham dah. Nggak ada berarti apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting. Nggak ada lagi peran dirinya di sini. Tapi dia melakukan. Tapi ketika dia menyadari ikhtiar dan usahanya ini, semuanya adalah peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Terserah Allah. Aku berdagang. Paham ya sudah, nah mengerti. Berdagang ini kalau Allah tidak memerankan, nggak ada berhasil. Ini bang, nyata-nyata bergerak. Ini jauhir aja. Nah, ya kan? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah mengenal perbuatan Allah. Orang ini layak masuk ridho fil qada. Ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.